Nah, di luar masalah itu nih sobat migran, atas upaya kita semua ya, dimana pasca kunjungan saya ke Semarang dan juga Surabaya, melihat langsung bagaimana barang-barang milik PMI yang tertimbun, tertahan di gudang-gudang penampungan di 2 pelabuhan tersebut ya. Nah, akhirnya kan alhamdulillah nih kabar gembiranya ya, Kementerian Koordinator Perekonomian merespon dan langsung melakukan rapat ya. Langsung melakukan rapat, yang rapat itu dilaksanakan kalau tidak salah ya sobat migran tanggal 7 atau tanggal 8 kalau nggak salah, saya lupa lagi. Yang pasti kan saya udah update juga di live FB ya beberapa hari yang lalu. Nah, Kemenko Perekonomian melalui sekretaris Kemenko mengundang para pejabat eselon 1 yang hadir. Ada dari Setkap, Sekretariat Kabinet, dari Kementerian Perdagangan, dari Bea Cukai Pusat, dari Kementerian Perindustrian juga hadir, dari Kementerian Koperasi kalau tidak salah hadir, dan Kepala Bea Cukai Jawa Timur dan Kepala Bea Cukai Semarang hadir ya. Nah, di rapat itu alhamdulillah ya, BP2MI diminta untuk menyusun ya beberapa catatan-catatan penting ya terkait usulan revisi. Jadi karena kita minta revisi ya, akhirnya mereka minta semacam catatan-catatan dalam bentuk tertulis yang akan diusulkan terkait dengan revisi Permendag 36 2023. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, tentu pertanyaannya adalah apa saja sih yang nanti akan menjadi usulan BP2MI? Sederhana sebetulnya. BP2MI kan sejak awal posisinya adalah ya, 1, barang-barang kiriman PMI bebaskan, jangan diberikan beban membayar pajak. Saya ingin menggunakan bahasa sederhana. Kan ada yang namanya pembebasan biaya masuk barang, nomenklaturnya ada relaksasi pajak. Saya ingin menggunakan bahasa sederhana. Saya BP2MI sejak awal sebagai pemilik ide ya, bagaimana barang-barang PMI ini tidak dikenakan pajak, mengusulkan. Jadi barang PMI yang dikirim itu tidak dikenai pajak, tidak dikenai biaya. Tapi karena proses pembahasannya sampai 16-17 kali waktu itu, panjang, melibatkan kementerian lembaga, oke, kita berikan opsi yang kedua. Ada 19 halaman usulan BP2MI tentang barang-barang apa saja. Jadi kalau tidak dibebaskan semua, ya oke, yang kena pajaknya ya. Ini pengertiannya juga, yang dibebaskan tuh yang kena pajaknya. Kalau tidak semua, kita udah mengusulkan tuh ada 19 halaman. Banyak banget juga jumlahnya. Nah, akhirnya walaupun akhirnya Permendagnya menyatakan ya tidak mengakomodir semua apa yang kita usulkan. Gitu. Dan kita punya bukti-bukti itu kok, ya. Oke. Sekarang bagaimana? Misalnya ya, yang ke belakang kita jadikan pengalaman berharga. Walaupun menyakitkan, nah, kita bisa ke depan. Nah, kalau bisa ke depan, tadi tidak ada cara lain, revisi. Ya. Nah, tanggal 16 itu akan dilaksanakan rapat yang mungkin akan dipimpin Pak Menko Perekonomian, yang akan mengundang para pimpinan kementerian dan lembaga, menteri ya, dan juga kepala BP2MI akan hadir di rapat itu. Nah, apa sikap saya? Sama dengan sikap tadi yang pertama, bebaskan semua. Kan sebetulnya begini ya, mungkin saya ini dianggap orang gila. Ada juga orang yang mengatakan dengan beberapa argumentasinya. Misalnya, nih teman-teman ya, saya nggak perlu sebutkan siapa. Lo gila Ben, gimana lo bisa ngusulin atau lo punya ide barang-barang PMI yang dikirim tuh nggak ada pajak sama sekali? Ya, saya memaklumi pertanyaan itu. Kemudian saya jawab, it's okay, kalian menganggap mungkin ini barang-barang dari luar negeri, kemudian jika dikirim ke Indonesia harus dikenakan pajak. It's okay. Kalian mungkin berpikir, cara berpikirnya, karena selalu ya dibayang-bayangi barang-barang kiriman impor yang selama ini ya dilakukan oleh para pengusaha, ya, atau just tip, atau orang yang memang khusus para pengusaha karena punya modal, punya uang yang besar,
ke luar negeri, kemudian belanja sebanyak-banyaknya, kemudian mau dibisniskan, diperdagangkan, diperjualbelikan di Indonesia. Saya bilang ini PMI bro. PMI bukan berarti mereka nggak punya duit, tapi selama ini barang-barang yang dikirim PMI itu adalah barang-barang yang lebih prioritas itu untuk diberikan pada keluarganya, ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, suaminya, gitu ya, atau mungkin adik kakaknya. Kayak kita lah, ada kebanggaan kalau kita punya sesuatu barang yang nggak ada di kampung, wah gua beliin nih, kirim ya buat adik misalnya, kakak kayak gitulah ya. Ada makanan ini enak nih pas mumpung saya di luar negeri, nggak ada di Indonesia ya, ataupun ada ini rasanya beda, yaudah pengen dinikmati juga nih makanan ini ya. Apalagi jika misalnya baju, celana, barang-barang itu dikirim untuk hari istimewa, makanan-makanan dikirim untuk hari istimewa. Nah, hanya kepentingan itu kalau bicara PMI mengirim barang ke Indonesia. Mereka tidak dalam konteks dan posisi sebagai pengusaha yang memanfaatkan keberadaannya di luar negeri untuk berbisnis. Ya, kemudian juga dengan uang yang mereka miliki, kemudian barang-barang ini untuk diperjualbelikan, untuk komersil gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, masa sih negara nggak bisa menghargai mereka, nggak bisa menghormati pekerja migran? Kan saya sudah katakan dalam beberapa kesempatan, negara ini berhutang yang sangat besar loh kepada pekerja migran Indonesia. Ya. Apa hutang pertama negara ini kepada pekerja? Satu misalnya, negara kita di era kepemimpinan siapapun itu selalu menghadapi masalah yang sangat serius tentang pengangguran. Ya, ini rejim boleh berganti, tapi masalah serius ini kan nggak pernah hilang. Nah, lo bisa bayangin, saya katakan pada teman saya, mereka itu atas kesadaran sendiri, walaupun terpaksa. Ya, karena kalau di dalam negeri ada pekerjaan, mereka pasti memilih bekerja di luar negeri. Oke, akhirnya apa? Mereka punya mimpi, punya masa depan yang indah. Ya, mimpi tentang masa depan yang indah itu kan hak setiap orang. Siapa yang bisa menghalangi orang punya hak bermimpi yang indah atas masa depannya? Siapa yang bisa mengharamkan, ya, atau menyatakan salah seseorang punya harapan agar masa depannya itu lebih baik dari hari ini? Siapa juga yang bisa melarang kalau ada orang yang berpikir dia ingin membahagiakan ibu bapaknya, membantu ekonomi keluarganya, ya, atau anak-anaknya agar pendidikannya tidak terputus, ya, agar ekonominya tetap stabil, ya, dengan ukuran mereka. Kan nggak ada yang melarang ini. Atas harapan-harapan itu mereka berangkat loh ke luar negeri, dan yang mereka pertaruhkan tuh besar loh. Apa yang mereka pertaruhkan? Suami ditinggalin, atau istri ditinggalin, anak ditinggalin, ibu bapak yang dia cintai ditinggalin, ya, untuk harapan-harapan itu.